yang dilakukan oleh Bapak Ibu, medsos ini dijadikan hanya untuk promosi saja. Padahal medsos ini eh, sangat powerful, tetapi kita harus maintain. Oke, baik, kita mulai. Saya share screen ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Azmi. 2 jam ke depan kita akan share informasi tentang bagaimana sih sebetulnya cara memaintain medsos kita supaya menghasilkan. Nah, kita belajar dulu tentang digital marketing ya, karena medsos itu merupakan salah satu channel dari digital marketing. Digital marketing itu apa sih Bapak Ibu? Digital marketing itu adalah aktivitas marketing yang menggunakan teknologi internet, itu namanya digital marketing. Channelnya macam-macam sebetulnya. Selain medsos, ada juga iklan, ya, menggunakan Facebook Ads, Google Ads, dan lain-lain. Ada juga toko online, ya. Toko online merupakan channel untuk digital marketing dan lain-lain sebagainya. Marketplace dan lain-lain juga termasuk channel digital marketing. Tapi di marketplace itu kita nggak bisa promo ya. Kalau di toko online yang kita miliki itu bisa promo. Baik. Kenapa kita harus belajar digital marketing? Kenapa sih Pak kita mesti belajar digital marketing? Nah, perlu diketahui bahwa penduduk Indonesia itu ada 260 juta dan 150 jutanya menggunakan internet. Untuk apa mereka menggunakan internet? Macam-macam. Ada yang buat beli makanan, ada yang buat belajar, ada yang buat ngegame, ada yang buat chatting, ada yang macam-macam usaha, ada juga dan lain-lain sebagainya, ya. Makanya di sini adalah pasar yang besar untuk kita menggunakan internet sebagai aktivitas marketing kita. Ini hanya di Indonesia loh, gimana dengan di luar sana ya? Miliaran orang udah menggunakan internet, sehingga Bapak Ibu wajib kita harus belajar tentang digital marketing. Tujuan webinar kita kali ini adalah 1, mengembangkan bisnis dengan digital marketing. 2, ya, tujuan webinar kita mengembangkan bisnis kita dengan digital marketing, ya. Oke, sekarang kita akan masuki membenahi medsos supaya menghasilkan. Baik, Bapak Ibu, kadangkala medsos kita isinya spam, ya, yang isinya hanya jualan saja, promosi. Sesungguhnya medsos kita itu kontennya banyak, ya. Kontennya banyak. Apa saja sih sosial media yang kita pakai? Facebook, Instagram, YouTube. Wah, ada yang raise hand nih, Nurfatan. belum sesi tanya jawab ya, Nurfatan. Belum sesi tanya jawab. Pertanyaan boleh ditulis di Q&A. Di situ bisa ditulis ya. Oke. Kita lanjut. Twitter juga termasuk sosial media, WhatsApp, TikTok, Smule ya, Line, juga ada Telegram, Blogger, Waze, dan lain-lain. Ini adalah sosial media yang bisa kita pakai untuk baik itu berpromosi maupun sell di sana, selling ya, melakukan penjualan. Bahkan pembelian juga. Jadi kalau teman-teman sekarang nyari-nyari produk, kebanyakan
offline atau online? Tergantung Pak, kalau mau beli semen ya offline. Iya, betul juga. Tapi sekarang ada loh yang menggunakan WhatsApp, jadi kita beli, nanti semennya datang. Nah, itu juga menggunakan sosial media ya, dalam bertransaksinya. Oke, apa sih skill yang dibutuhkan untuk memaintain medsos kita? Skill yang dibutuhkan membuat konten di medsos adalah pandai mengkomunikasikan produk dengan baik. Apakah Bapak Ibu sudah paham dengan produk yang Bapak Ibu ingin jual? Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu dalam mengkomunikasikan produk tersebut ke tulisan, ke gambar, dan lain-lain. Nah, ini perlu sebuah kepandaian dalam mengkomunikasikannya. Kemudian yang kedua, skill yang dibutuhkan adalah kreatif dan inovatif. Kreatif dalam menciptakan sebuah gambar, kreatif dalam menciptakan sebuah kata-kata, dan juga kreatif di lain sisi, ya. Di semua sisi kita harus kreatif. Inovatif, siapa tahu kamu punya sesuatu yang belum pernah digunakan orang, gitu. Contoh misalnya, jualan dengan bikin drama. Kan sekali-kali boleh dong bikin drama durasi 10 atau 15 menit, isinya adalah promo. Bisa juga, jadi menghibur sekaligus menjual, ya. Baik Bapak Ibu, jenis-jenis konten apa sih di medsos kita yang harus kita berikan? Di sini ada 5, ada promosi, komunikasi, entertain, hiburan, inspirasi, dan juga edukasi. Ada 5, sehingga tidak melulu tentang promosi. Konten itu tidak melulu soal promosi. Konten itu tidak melulu tentang edukasi, tapi juga ada hiburannya, ada menjalin komunikasinya, memberikan inspirasi, dan lain-lain. Promosi itu seperti apa sih? Tentunya Bapak Ibu yang pelaku usaha sudah tahu bagaimana sih jenis konten promosi. Ini salah satu contohnya saja yang akan saya berikan. Seperti ini. Bro and sis, open order untuk lumpia telur kepiting bawang. Buat besok dikirim antara jam 10 sampai jam 12 siang. Siap menemani siangmu agar lebih bermakna. Lumpia telur kepiting bawang gurih, manis, nikmat. Mudah, tinggal hubungi aku ya. Nah, itu adalah bentuk konten dari promosi. Kenapa kita harus pandai-pandai dalam menyusun kata-kata agar tidak terkesan menggurui atau tidak terkesan jualan banget gitu ya. Iya, agar tidak terkesan jualan banget gitu. Karena kalau kita sering promosi atau jualan, maka medsos kita, akun kita tidak akan menjadi sebuah tujuan membaca dari teman-teman kita. Kenapa? Paling promosi lagi nih. Seperti itu ya. Jadi image-nya ini paling promosi lagi, ini paling promosi lagi. Seperti itu. Padahal misalnya contoh, kita perlu sesuatu di sana. Kan bukan mempromosikan produk kita, tapi kita pengen membeli sesuatu. Sehingga orang kadang-kadang udah skip, nggak baca lagi. Pada saat di skip, ya hilanglah sebuah informasi yang kita berikan kepada orang. Padahal itu informasi dari kita untuk orang, tetapi orang sudah menyangka, sudah mengimage-kan kita itu promo. Apa yang kita tulis promo. Nah, itulah kalau keseringan kita promo. Sehingga seperti ini promonya boleh sekali-kali. Dengan potongan produknya di sini dibuat, terus kemudian bumbunya, dan di sini tidak ada sebuah ajakan yang memaksa misalnya, oke beli sekarang ya, kalau enggak kamu mati kalau enggak beli sekarang. Nah ini enggak boleh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tidak ada
ajakan atau call to action yang berlebihan. Hanya sederhana saja membuat orang untuk memesan, daya tariknya di mana? Daya tariknya adalah di foto. Sehingga fotonya harus sungguh-sungguh, harus benar-benar kita buat yang bagus, menarik, sesuai dengan captionnya, membuat itu sebuah promo yang menarik. Yang bagus, yang paling penting adalah promo ini mau di-share oleh teman-teman kamu. Kalau promo kamu tidak mau di-share oleh orang lain, artinya promomu membuat image dia akan berubah ya. Kalau dia share ini, kalau share ini nih promonya agak murahan ya, aku nggak mau share kayak gitu. Tapi kalau promonya yang bagus, bahasanya bagus, maka mau di-share. Yang paling penting kan begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Terus kemudian kita ke konten selanjutnya, yaitu komunikasi. Nah, bagaimana sih konten komunikasi dalam sebuah medsos? Seperti ini contohnya. Baik, ini adalah sebuah pertanyaan yang dilemparkan kepada audiens kita, atau teman-teman kita, atau followers kita, sehingga menjalin sebuah komunikasi dengan mereka. Contoh seperti ini. Saya lagi buat desain hijab. Menurut kamu warna yang dominan bulan apa sekarang nih? Oktober. Bulan Oktober ini apa ya? Atau besok kan bulan November ya? Bisa aja. Saya lagi bikin desain hijab nih. Menurut kamu warna yang dominan nanti di bulan Desember deh. Apa ya? Gitu. Kita kasih pilihannya di sana. Nah, nanti ada beberapa orang yang sifatnya ingin menyumbang saran, bersifat ingin memberikan masukan, itu akan ngobrol di sini, akan membuka dirinya untuk memberikan informasi. Sehingga medsos kamu ada sebuah traffic atau lalu lintas percakapan ya. Ini penting buat kamu semua, Bapak Ibu, atau adik-adik yang baru ingin menjadi pelaku usaha. Penting loh kita membuat sebuah traffic di dalam medsos kita. Kenapa? Karena medsos itu memiliki algoritma dan dia akan memberikan posisi postingan kita ataupun tanggapan kita menjadi prioritas. Pada saat kita banyak memberikan traffic atau lalu lintas di dalam medsos kita, nah itu akan menaikkan prioritas dari media sosial kita. Begitu. Pernah nggak Bapak Ibu posting yang baca cuma satu? Memang faktornya banyak ya Bapak Ibu ya. Selain dari waktu yang salah mungkin gitu. Waktu yang salah bisa juga. Bisa juga dari Bapak Ibu prioritasnya kurang, diprioritaskan di media sosial karena mungkin postingnya 2 bulan sekali, atau postingnya sebulan sekali, atau malah ada yang setahun sekali baru posting. Nah ini juga akan membuat reputasi dari medsosnya Bapak Ibu buruk gitu, sehingga tidak diprioritaskan. Orang nggak kebaca apa yang ada di, apa yang Bapak Ibu tulis di posting, begitu. Kalau ada pertanyaan nanti ya, kita jawab. Baik, kita lanjut. Selain dari komunikasi, juga hiburan. Bapak Ibu, di dalam konten-konten media sosial kita, sesekali kita memberikan hiburan buat audiens kita. Bapak Ibu, kalau di Instagram ada namanya followers. Nah, itu adalah audiensnya Bapak Ibu gitu loh. Pengagumnya atau fansnya Bapak Ibu. Sekali-kali kita memberikan entertain ya kepada mereka. Hiburan. Contohnya seperti apa sih hiburan? Seperti ini. Tulisan-tulisan yang lucu, yang membuat orang minimal mengirimkan icon smile gitu ya. Minimal orang mengirimkan icon jempol, smile, atau
WK atau dan lain-lain ya. Ini adalah beberapa tulisan contoh misalnya seperti ini. Kalau lagi marah misalnya nulisnya, kalau ada yang nyariin aku bilangin aja ya, cari aja di Google. Cie. Gitu karena dia nggak mau ditemuin dan dia bilang kalau ada yang mau nyari cari aja di Google. Terus kemudian ada tulisan misalnya libur-libur begini. Nah, ini cocok nih. Kalau libur pagi gini semua planet luar angkasa kalah gaya gravitasinya sama kasur. Cia. Ini dia. Ini pembenaran orang yang males nih kayaknya. walaupun liburan kan banyak yang bisa dikerjakan ya. Gitu. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu bisa dibaca dan senyum-senyum sendiri gitu. Boleh Pak senyum-senyum sendiri boleh. Yang nggak boleh adalah ngomong sendiri. Kalau senyum sendiri mah boleh kok boleh. Nggak ada yang melarang. Dan tidak dianggap gila kalau senyum sendiri. Yang dianggap agak sedikit gila itu adalah pada saat kita ngomong sendiri. Suka ngomong sendiri, nah ini tanda-tanda. Baik, entertainment, ya hiburan. Terus kemudian inspiration, apa sih yang bisa kita berikan kepada orang-orang audiens kita untuk inspirasi, memberikan inspirasi mereka, memberikan motivasi kepada mereka. Salah satunya contohnya seperti ini. Ini adalah gambar truk yang akan masuk jurang Bapak Ibu. Truk ini baru kepalanya udah lolos dari pagar dan tinggal nyemplung, tapi alhamdulillah 2 orang supir dan keneknya ya, itu berhasil selamat. Selamat dan mobilnya nggak nyemplung. Kenapa? Karena mobilnya berat, Bapak Ibu, sedang ngangkut mobil yang banyak di belakangnya. Jadi truk ini adalah truk pengangkut mobil dan sedang banyak kiriman. Nah, gambar ini bagus dan kemudian kita kasih caption seperti ini. Kadang kita mengeluh dengan beban yang kita pikul, ternyata justru beban tersebut yang menyelamatkan kita. Tuh, coba kalau nggak ada mobil-mobil ini Bapak Ibu, ini truk udah nyemplung ke jurang, naudzubillah min dzalik. Ya, ngeri banget. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi karena dia berat, nah selamat, nggak jadi nyemplung. Gitu ya. Ini salah satu contoh-contoh dari inspirasi. Edukasi itu seperti apa Pak? Harus ngajarin orang atau gimana? Harus seperti guru gitu? Enggak, bukan begitu. Edukasi itu memberikan informasi-informasi yang bersifat menambah wawasan kita. Contoh tips-tips misalnya. Cara menurunkan berat badan tanpa sengsara. Nah ini kan juga bagus ya. Ini sebuah tips. Nggak tahu benar, nggak tahu salah. Tapi kalau salah ya nggak boleh. Nanti Bapak Ibu nggak akan dipercaya lagi. Ya kalau bisa yang benar, yang sungguh-sungguh. Terus kemudian macam-macam trik-trik di sini, tips and trik ya. Cara membuat hijab dari kain segitiga misalnya begitu-gitu. Itu juga bisa dijadikan sebuah edukasi buat audiens kita. Gitu Bapak Ibu, jadi ada 5 konten yang kita berikan di dalam medsos kita supaya orang bisa percaya. Yang penting percaya bahwa apa yang kita berikan itu informasi loh. Bahwa yang kita berikan itu tidak apa ya istilahnya, tidak ecek-ecek gitu loh. Apa sih ecek-ecek ya? Ada bobotnya yang kita berikan. Jadi penting loh Bapak Ibu menjaga image Bapak Ibu di media sosial. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu menyampaikan sesuatu nanti, maka orang akan membaca. Maka orang akan memperhatikan. Tapi kalau kita biasa memberikan informasi-informasi yang ya kacangan lah gitu ya, sedikit-sedikit curhat, ngomongin orang, nggak suka dengan ini, nggak suka dengan itu, diobrolin di medsos. Maka next kita memberikan sesuatu, orang tidak akan mau percaya. Begitu saja, gitu loh. Itu ya Bapak Ibu ya, ini penting. Jaga image di medsos dengan memberikan konten-konten
yang ada 5 jenis ini. Nah, salah satu dari medsos yang bisa kita pakai dikembangkan di Facebook contohnya adalah halaman Facebook. Nah, kalau di halaman Facebook, Bapak Ibu boleh contoh misalnya halaman Facebooknya adalah Soto Ibu Lurah misalnya, Soto Ibu Lurah. Nah, itu jelas di situ yang mengikuti atau yang followers adalah orang yang pengen tahu informasi tentang Soto Ibu Lurah. Mangga, silahkan promosi sebanyak-banyaknya di sana boleh. Namanya di halaman Facebook ya, atau fanpage ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara membuat halaman? Sebetulnya kalau Bapak Ibu yang sudah lama menggunakan Facebook, itu mudah membuat halamannya. Tapi di sini kita akan mencoba membuat halaman Facebook di Facebook yang baru. Nah, tampilan Facebook yang baru itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau dulu itu ada di sebelah kanan sini untuk membuat halaman Facebook. Sekarang itu ada di sebelah kiri halaman. Nah, ini membuat halaman baru di sini ya. Kemudian contoh kita akan membuat halaman baru, di sini klik buat halaman baru. Di sini kita isi informasi halaman, nama halamannya apa, kategorinya apa, kategori produknya, dan kemudian buat halaman. Klik buat halaman ya. Di sini kita bisa cek halaman kita kalau layarnya handphone seperti apa sih. Nah, begini. Terus kalau di layar komputer seperti apa? Bisa dicek di sini ya. Oke, kita klik buat halaman. Setelah diisi tadi nama halaman, kemudian juga diberikan kategori, maka jadilah halaman kita dan bentuknya seperti ini. Yang paling penting di sini dalam membuat halaman adalah Bapak Ibu bisa menambahkan tombol ya. Ini nih Bapak Ibu, yang paling penting di sebuah halaman Facebook, Bapak Ibu tambahkan tombol. Apa aja kalau kita klik ini, apa aja yang muncul menunya? Menu yang muncul dari tambahkan tombol adalah seperti ini Bapak Ibu. Beli gift card, pesan makanan, pesan sekarang, telepon sekarang gitu ya. Kalau kalau pesan makanan ini Bapak Ibu akan terhubung dengan situs web. Kalau Bapak Ibu udah punya situs web, nah silahkan bisa ditulis di sini. Kemudian yang paling penting adalah tambahkan nomor WA ya. Nomor WA kita tambahkan di sini. Setelah kita tambahkan sehingga orang akan mudah untuk menghubungi kita, nomor WhatsApp. Setelah kita kirim nomor WhatsApp, nanti masukkan kode ya. Sehingga di sini nanti muncul nomor WhatsApp kita. Begitu. Ini yang paling penting Bapak Ibu untuk dimunculkan di dalam sebuah halaman Facebook, yaitu nomor WhatsApp. Dan juga nama pengguna. Nama pengguna ini untuk memudahkan nanti Bapak Ibu nama halamannya menjadi singkat dan menjadi sebuah brand ya. Kalau dia sudah ada, maka dia akan ada tanda seru begini. Kita akan cari lagi nama penggunanya. Setelah ada, kita sudah bisa menggunakan. Nah, setelah kita kasih
covernya, kemudian fotonya, logonya, maka jadilah halaman Facebook kita menjadi menarik. Gitu. Bagaimana ngelingkan Instagram dengan halaman atau postingan utama Facebook? Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita tulis di Instagram itu tidak melulu munculnya di postingan. Saat kita promo di Instagram, maka nggak harus muncul di postingan, tapi kalau dibutuhkan bisa. Kalau kita mau, ya kita munculkan di halaman Facebook kita, sehingga tidak memenuhi postingan dari Facebook kita. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana sih cara mengelingkan halaman dengan postingan utama Facebook? Nah, begini caranya. Ini gambarnya. Jadi, di halaman kita, di halaman Facebook yang sudah kita buat tadi, itu kita klik pengaturan halaman yang ada di sebelah kiri bawah. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini kita pilih Instagram, ya. Instagram, kemudian kita klik hubungkan akun. Di sini ada hubungkan akun. Diklik hubungkan akun dan kemudian memasukkan Instagram. Oke, sebelum kita lanjut ke next, saya berikan ini dulu kesempatan untuk bertanya. Gitu, Mas Fauzi, silakan. Oke, Pak. Ini sudah ada satu pertanyaan sih, Pak. Kebetulan dari Mas Zainal Arifin. Pertanyaannya, Mas Asmi, masuk kategori konten apa kalau akun saya selalu merepost konten dari akun lain? Dan terkadang suka saya tambahkan caption baru. Mohon pencerahannya. Baik. Di dalam yang Bapak repost atau Mas atau Kang atau Pak gitu ya. Saya biasa memanggil Bapak Ibu karena kita nggak boleh anti dengan dipanggil Bapak atau dipanggil Ibu, itu bukan bertanda kita tua, tapi itu menandakan kita sudah mulai bijaksana. Gitu ya. Oke, Pak Zainal Arifin, Mas Asmi masuk kategori konten apa? Tergantung. Mas Arifin atau Pak Zainal merepostnya kontennya seperti apa? Begitu. Seperti tadi ada 5. Ada 5 kategori. Kalau misalnya yang di repost itu adalah humor, lucu-lucu, itu masuknya entertain. Kalau yang di repost itu adalah memberikan semangat, motivasi, dan lain-lain, maka ini masuknya adalah inspiration. Kalau misalnya isinya tentang tips and trick, maka masuknya kategori edukasi. Begitu. Nah, dalam merepost konten dari akun lain, ini sih sah-sah aja, Pak, boleh. Tapi kalau bisa sesekali Bapak juga memberikan konten yang memang berasal dari Bapak. Jangan terlalu sering juga merepost konten yang ada di akun lain. Atau contoh nih, di WhatsApp group kadang-kadang begitu, suka repost ya. Di WhatsApp group repost, dan repostnya itu setelah kita baca selanjutnya, klik panjang sekali. Di bawahnya ada lagi, baca selanjutnya. Waduh, ini udah kepanjangan. Bapak Ibu kalau mau repost sesuatu di WhatsApp group, kalau bisa dibagi halamannya, jangan langsung sekaligus diberikan gitu loh, terlalu panjang. Ya. Nah, terus ditambahkan caption baru boleh, sah-sah aja. Sah-sah aja, Pak. Tidak ada sejauh ini larangan tentang merepost sesuatu. Gitu. Kecuali di YouTube. Nah, kalau di YouTube video orang lain kita upload kembali, maka itu menjadi pelanggaran hak cipta. Kalau di YouTube itu langsung ketahuan, sehingga nanti akun Bapak bisa di ban, istilahnya begitu ya, bisa
dimatikan. Pertama, teguran pertama Bapak nggak bisa live, nggak bisa segala macam. Teguran kedua dan teguran ketiga akan dihapus nanti akunnya. Seperti itu. Itu kalau di YouTube. Tapi kalau di Facebook, Instagram, di WhatsApp, silahkan aja Pak. Selama tidak mengandung unsur hoax, sara, pornografi, dan lain-lain. Gitu. Tadi ada yang raise hand? Belum ada nih Pak. Lanjut dulu aja mungkin. Oke, tadi ada sih satu orang yang raise hand, tapi saya lupa baca namanya deh. Coba mungkin dikasih kesempatan dulu, ada lagi nggak yang mau tanya? Bisa tulis di Q&A. Oh, kepencet dia bilang, kepencet Pak, maaf. Oke, kalau begitu kita langsung selanjutnya ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau sampaikan adalah, oke, selanjutnya next. Nah, saya mau share tentang apa itu Avana, begitu ya? Apa itu Avana? Oke, kita akan lihat. Saya akan sampaikan sedikit tentang apa itu Avana. Digital marketing salah satu channelnya adalah toko online. Kenapa sih kita butuh toko online, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Oh, bisa jawab di Q&A gitu ya. Atau di chat mungkin bisa juga. Di chat boleh. Atau sekarang gini deh, biar saya tahu nih, saya tahu pesertanya lagi sedang memperhatikan. Karena saya nggak lihat loh, nih muka-mukanya nggak kelihatan. Gimana kalau, oh itu ada yang raise hand tuh, I Gede Susanto dan tadi, siapa ya? Silahkan Pak I Gede Susanto, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, sambil menulis mungkin, nah saya pengen tahu nih bahwa audiens sedang memperhatikan saya. Tolong dong boleh kasih misalnya, oh nggak ada ya, nggak ada. Mungkin tulisan aja deh di chat. Oke, gitu misalnya. Yuk kita tulis oke di chatnya. Oke. Sip. Alhamdulillah. Tandanya ada yang perhatikan nih. Gitu. Dan tadi saya ngomong sendiri soalnya. Karena kalau video saya munculin agak sedikit terputus-putus ya. Sehingga suaranya aja kayak radio jadinya. Oke. Saya lihat selalu nyimak Pak. Oke. Siap nyimak. Iya. Ada lagi nggak nih? Ditunggu nih. Nah, ada yang udah nggak sabar nih, Avana apa ya gitu loh. Kalau nyari-nyari di Google Avana, wah apa nih Avana ya? Jadi penasaran gitu. Tapi jangan sampai meninggalkan tempat duduk Anda. Jangan meninggalkan tempat duduk. Jangan meninggalkan webinar ini ya Bapak Ibu, karena di akhir kita akan kasih sesuatu nih gratis buat Bapak Ibu. Apa itu? Nah, kita lihat deh apa itu ya. Oke. Kebanyakan orang-orang bilang begini, ini sebetulnya adalah kata-kata pembenaran dari dia tidak mau membuat toko online. Padahal Bapak Ibu sebagai pelaku usaha itu sangat butuh yang namanya jati diri. Bapak Ibu ditanya, produknya udah lama Pak, sudah punya websitenya? Nggak punya. Nah ini kan menjadi sesuatu yang kurang benefiditasnya kurang tinggi gitu loh. Jadi kita harus menaikkan derajat kita sebagai pelaku usaha dengan memiliki website. Saat orang mengklik website kita, kemudian muncullah toko online di sana. Orang bisa berbelanja di sana. Itu yang membuat kita harus butuh yang namanya toko online. Pak, tapi saya sudah jualan Pak di marketplace. Silahkan aja, boleh.
jualan di marketplace jalan terus. Dan toko online pun tetap harus punya, begitu. Apalagi toko online-nya canggih, mudah, keren, maka kita nggak malu untuk mempromosikan toko online kita sendiri. Oke, baik ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Namanya itu adalah Avana. Kalau kita buka Bapak Ibu, Avana itu bentuknya begini nih. Nah, kelihatan ya? Oke, kita punya dashboard. Di situ kita bisa lihat transaksi yang berhasil berapa, kemudian juga di sini kita bisa lihat order kita, ada yang belum nggak dibayar, ada yang dibayar, ada yang sudah cancel dan lain-lain, ya, macam-macam. Terus kemudian di sini kita bisa lihat produk-produk kita. Produk kita yang kita jual bisa kita lihat di sini, bisa kita tambahkan produk, dan kita bisa membaginya dalam kategori, juga variasi, dan lain-lain. Tampilannya akan begini nih, ini tampilan back end-nya ya, tampilan di kita sebagai yang punya toko. Di sini kita juga ada web store. Web store itu kita menunya adalah setting. Di sini ada image slider untuk ganti-ganti gambar toko kita di depannya itu supaya keren, ada gambar-gambar yang bisa kita ganti supaya toko kita lebih oke. Dan lagi kita bisa memberikan domain untuk toko online kita. Terus di sini juga ada SEO-nya. Jadi toko online ini juga membuat toko kita atau usaha kita ada di Google, dicari orang gitu, bisa dicari orang. Orang bisa ketemu nih usaha kita. Ini penting ya. SEO di sini kita banyak yang bisa kita isi di sini, web store meta tag-nya, tulisannya, kemudian deskripsi dari usaha kita dan nama toko kita. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu, sehingga toko kita itu pokoknya kalau toko online itu ada syaratnya. 1, dia punya payment point, ya. 2, dia merupakan dia kerjasama dengan beberapa pengiriman, ya, kurir, sehingga orang bisa pilih. Oh, yang dekat rumah saya JNE, saya pakai JNE deh. Oh, yang dekat rumah saya nih ada Si Cepat, saya pakai Si Cepat, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian juga pembayaran. Saya bisa bayarnya pakai kartu kredit. Saya bisa bayarnya pakai OVO. Kebetulan saya kemarin OVO saya kelebihan, atau usaha saya biasanya masuknya dari OVO uangnya. Nah, saya ada uang di OVO, saya bisa belanja. Jadi macam-macam, pembayaran bisa, kemudian juga payment point bisa. Nah, itu serunya. Itu adalah toko online. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau toko online itu harus keren. Harus harus mudah agar orang mudah untuk berbelanja. Mudah untuk orang, untuk customer, juga mudah untuk kita. Mudah untuk kita, pengoperasiannya mudah, kemudian kontrolnya mudah, ngisi produknya mudah, begitu. Sehingga kita juga menjadi pelaku usaha yang nggak kerepotan dengan permintaan, penjualan, karena dibantu dengan teknologi. Begitu Bapak Ibu. Oke, mau nggak? Coba yang jawab mau, kita kasih nih. Wah, mau nggak? Yuk, kita tunggu di chat nih, tulisan mau. Yang mau kita kasih toko online-nya. Gratis loh. Gratis loh. Ada yang mau nggak? Kalau nggak mau, kita selesaikan. Waduh, nggak ada yang. Wah, ada yang bilang maunya sampai di Q&A loh. Di chatting aja. Di Q&A untuk pertanyaan. Oke, sambil nunggu yang mau lagi chatting, di chatting saya tunggu. Kita baca dulu nih pertanyaan dari Ibu Nurmelia Kurnianingsih.
Pak mau bertanya, kalau baru mau jualan di Instagram, gimana caranya membagi jadwal jenis kontennya tersebut? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Ibu Nurmelia, kalau berbicara tentang membagi waktu untuk memberikan sebuah konten, itu sama dengan Ibu memposting sesuatu. Tidak membutuhkan waktu yang banyak kok. Kalau saya hitung, saya mengetik sebuah konten, itu maksimal mungkin dengan mikir-mikirnya 2 menit. Ibu sudah memiliki satu buah konten, gitu. Jadi sebelumnya Ibu cari dulu informasi tentang yang mau diberikan. Ibu cari dulu data-data yang mau Ibu sampaikan. Cari datanya, kumpulkan, kemudian susun. Nah, Ibu sediakan waktu, Ibu kirim. Udah beres ya. Sehingga Ibu mempunyai konten yang sebetulnya waktunya sih nggak harus terlalu dibagi. Hanya menyisihkan waktu antara 2-5 menit deh gitu loh untuk memberikan konten di media sosial kita. Begitu Bu. Kalau di Instagramnya jualan, contohnya jualan baju, Ibu sekali-kali bisa share tips-tips tentang mencuci baju supaya baju nggak mudah rusak. Atau menjemur baju itu gimana sih bagusnya, atau di bawah matahari langsung, atau harus ada penutupnya. Sekarang musim hujan, punya trik nggak? Bagaimana jemuran kalau kehujanan? Enaknya diapain gitu loh? Apakah dibuang? Atau mau dicuci ulang? Atau dikeringkan lagi. Nah ini kan juga banyak Bu yang bertanya seperti itu mungkin. Sekarang musim hujan, saya lagi pergi pas pulang hujan, jemuran kehujanan semua. Gimana ya caranya? Apa harus saya cuci lagi? Atau harus nunggu matahari lagi besoknya? Atau seperti apa? Begitu, itu bisa Bu. Ya, diberikan tips-tips begitu yang seputar. Kalau tips tidak melulu tentang produk kita, boleh apa saja gitu. Oke, Mas Fauzi, sepertinya sudah banyak nih yang mau Avana gitu, mau nyoba. Oke, kita langsung coba bareng-bareng ya. Mas, di Avana apakah boleh menambahkan produk kita sendiri? Ya justru menambahkan produk sendiri dong. Mas Zainal Arifin, Pak Zainal, Mas Zainal. Boleh, justru produk kita yang kita angkat ya, supaya kita punya identitas diri, jati diri kita. Gitu. Oke, saya kasih linknya, Bapak Ibu klik atau nggak bisa diklik ya. Bapak Ibu ini deh ketik nanti linknya, kemudian Bapak Ibu daftar di sana. Oke, kita kasih waktu 5 menit untuk mendaftar ya. Kita kasih waktu 5 menit untuk mendaftar. Saya kasih linknya. Sorry. Oke, siap-siap. Nih linknya. Dapatkan gratis Avana, kunjungi Bit. Nah, khusus nih hari ini. Ayo yang mau. Bapak Ibu, silahkan loh. Ini silahkan dikunjungi. Coba Avana gratis. Terus kemudian hubungkan nanti dengan Facebook atau Gmail. Masuknya gampang. Di situ ada sign in dengan Facebook atau sign in dengan Gmail. Masukkan nama toko, email toko, dan nomor HP. Nanti create ya, lengkapi semua dalam dashboard bertanda seru. Tinggal ikutin aja di dashboardnya, nanti ada tanda seru, diikutin aja sampai jadi tokonya. Gitu. Nah, mumpung kita lagi ada di sini, Bapak Ibu tinggal nyoba, dan kalau ada kesulitan bisa nanya ya. Gitu deh. Silahkan. Ini kayaknya lagi pada daftar. Jadi Bapak Ibu
Avana ini gratis, silahkan di-download, ya, dipakai. Gratisnya sampai kapan, Pak? Gratis terus, ya, silahkan dipakai. Untuk kepentingan usahanya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah enjoy, sudah enak menggunakan Avana, Bapak Ibu silahkan mau nambah fiturnya, mau apa segala macam silahkan. Ada nanti customer service yang siap membantu Bapak Ibu. Menambah fitur, menambah ini dan itu bisa. Tapi gunakan dulu yang ada sekarang. Ya, manfaatkan dulu yang ada sampai nanti Bapak Ibu merasa enjoy, merasa oke nih dengan dashboardnya Avana, dengan tampilannya Avana, baru Bapak Ibu silahkan menambah fitur, misalnya begitu. Gitu, silahkan ya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Oke Pak, keren banget materinya. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau ada satu pertanyaan dulu nih Pak. Waduh, Mas Fauzi nih yang nanya nih. Yes. Mungkin banyak juga nih Bapak Ibu yang masih bingung, kalau misal udah posting konten, tapi tetap nggak ada yang beli, tapi gimana nih Pak? Wah, sudah posting konten, sudah oke, tapi nggak ada yang beli. Iya bener banget, kan lumayan banyak yang kayak gitu juga Pak. Iya, 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 betul, 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 betul. Oke. Nah, gini, Bapak Ibu, produk kita nggak ada yang beli, itu faktornya banyak. Seperti gini loh, kalau kita pusing, sakit pusing misalnya, atau asam urat misalnya begitu, itu kan faktornya banyak penyebabnya. Nah, kita cari tahu dulu nih, apa sih penyebabnya? Satu, mungkin konten kita kemahalan. Biasanya permasalahan klasik yang ada di UKM adalah persoalan harga. Bapak Ibu bisa cari tahu dulu, harga gimana. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masuk di marketplace misalnya, itu akan waduh perang harga. Di sana ada yang murah, kita masuk di sini ada yang lagi yang lebih murah, kita murahin ada lagi yang lebih murah, sehingga nggak akan selesai-selesai nih persoalannya. Kayak gitu ya, itu menjadi suatu permasalahan baru. Baik, kemudian yang kedua, kita kurang bisa mengkomunikasikan. Kenapa sih? Eh, apa sih produk saya ini sebetulnya? Kurang bisa mengkomunikasikan sehingga orang merasa bahwa saya belum perlu nih kayaknya nih gitu. Sehingga orang merasa nggak perlu beli gitu. Terus kemudian yang ketiga memang suasana atau produk Bapak Ibu tidak tepat munculnya di suasana maksud saya produknya Bapak Ibu muncul di suasana yang tidak tepat, begitulah. Ya, sehingga juga nggak diperhatikan. Nah, yang bisa dilakukan adalah satu, Bapak Ibu harus punya spesifikasi produk yang baik, punya selling point yang bagus, agar Bapak Ibu bisa menentukan harga sendiri, tidak tergantung orang. Kalau Bapak Ibu kesulitan di marketplace dengan banting-banting harga, Bapak Ibu sudah punya toko online sekarang. Bapak Ibu bisa menjual produk Bapak Ibu sesuai dengan harga yang Bapak Ibu inginkan di toko online-nya Bapak Ibu sendiri. Nggak perlu harus perang harga. Kemudian kedua, komunikasikan dengan baik. Cari produk sejenis. Kemudian coba lihat-lihat gimana sih mereka promonya, begitu. Apa sih kata-katanya yang bisa disampaikan. Itu juga salah satu strategi kita bagaimana kita mengadop yang ada di luaran sana dan kemudian disesuaikan dengan produk kita. Ya, kita juga bisa belajar dengan coach atau mentor-mentor yang sudah ahli untuk mengkomunikasikan sesuatu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu cari momentum untuk mengeluarkan produknya. Nah, ini nih kebanyakan orang-orang tuh momentum tuh diabaikan, ya. Pokoknya kapan aja pengen promo-promo, kapan aja pengen ngeluarin produk,
harus cari momentumnya. Contoh, yang paling sering salah dilakukan oleh pelaku usaha adalah di WhatsApp group. Bangun tidur pagi-pagi, langsung ambil HP, nggak dilihat dulu, ambil HP, buka grup, tulis, ketik, tik, 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 langsung dikirim. Tanpa membaca yang tadi malam tuh ada apa ya? Ternyata di atas kiriman kita itu orang lagi mengucapkan bela sungkawa. Innalillahi wa inna roji'un. Semoga Bapak diterima di sana ya Mas. Sabar ya Mas. Misalnya kayak gitu. Pada ngucapin ternyata salah satu dari anggota grup ayahnya meninggal. Nah momentumnya nggak pas, bener nggak? Pada saat kita memunculkan sesuatu produk di saat momentumnya nggak pas, hati-hati, orang akan image, orang akan nandain, ini orang nggak peduli ya, orang lagi ngucapin bela sungkawa dia jualan. Ada lagi orang yang sedang jatuh atau luka, dia di situ orang lagi ngucapin supaya cepat sehat, dianya langsung jualan. Nah ini seperti itu. Nah saya sih itu beberapa faktor yang bisa menyebabkan produk kita nggak laku. Masih banyak lagi sebenarnya, cuman highlightnya 3 itu yang saya tandain, yang sering dilakukan, kesalahannya di situ. Seperti itu, Bapak Ibu, kita harus tahu dulu kenapa nih produk kita nggak laku. Ya, saya yakin bahwa setiap produk itu punya rezekinya. Sehingga kalau Bapak Ibu banyak jualannya, maka setiap produk itu ada rezekinya. Ada aja deh laku ya. Insya Allah laku, ada yang laku gitu. Gitu Mas Fauzi. Oke Pak, lanjut nih ada pertanyaan baru masuk. Bagaimana memanfaatkan IG atau FB yang gratis agar iklan kita banyak yang melihat postingan? Yang kedua, bagaimana membuat spesifikasi produk kita dapat dilihat dan diterima oleh konsumen? Yang ketiga, bagaimana membuat postingan kita menarik biar pada mau beli nih Pak? Ya, oke. Nomor 1 akan saya jawab. Bagaimana memanfaatkan IG atau FB yang gratis agar iklan kita banyak yang melihat begitu ya. Baik, Ibu Bapak bisa menggunakan keyword yang contoh misalnya keyword yang umum, bukan melulu tentang brand kita. Kita nih pelaku usaha, UKM baru ya. Saya mau jualan. Produk saya adalah sate ayam tetapi bumbunya saya pakai pakai madu. Orang pakai bumbu kacang, saya pakai madu. Misalnya begitu. Contoh ya Ibu ya. Contoh Bapak atau Ibu yang bertanya. Saya ingin menjual sate bumbu madu, orang bumbu kacang. Nah, di sini saya akan promosi di IG atau FB. Saya membuat sebuah video durasi misalnya lebih dari 30 detik ya. Sehingga masuknya ke IGTV. Kalau Bapak Ibu membuat video itu dengan durasi 30 detik masuknya di postingan. Saya buat lebih dari 30 detik, misalnya 40 atau 1 menit deh gitu. Saya buat sebuah video tentang produk saya. Nah, ini akan muncul di IGTV. Pada saat muncul di IGTV, maka yang melihatnya itu lebih dari jumlah followers kita Bapak Ibu. Begitu. Pernah nggak kaget bikin video, tiba-tiba yang nonton di situ, bukan yang nonton, di situ tulisannya 200 penayangan. Nah, tandanya ada 200 orang yang lihat gitu loh. Sementara kalau kita posting, paling banyak 10 yang like. Tapi pada saat kita bikin video, itu penayangannya lebih banyak. Artinya lebih banyak yang nonton. Kemudian keywordnya, saya nggak pakai sate ayam bumbu madu misalnya. Atau saya singkat sayamdu. Wah, misalnya begitu. Belilah sayamdu. Saya agak egois Bapak Ibu kalau begitu ya. Itu
kita baru, produk baru harusnya tidak mengetengahkan brand kita. Tapi kita pakai kata-kata sate ayam enak di Bandung. Nah, misalnya begitu. Itu yang paling banyak dicari orang, benar nggak? Orang kalau mau nyari sate ayam, cari yang enak atau yang enggak? Pasti cari yang enak. Dan ada kata-kata Bandungnya. Sehingga itu orang yang ada di Bandung akan menuju ke tempat kita. Orang yang di luar kota pun ingin ke Bandung, karena kita menggunakan keyword Bandung, akan nyantol di postingan kita. Begitu Bapak Ibu. Sate ayam enak di Bandung. Sate ayam murah dan enak. Sate ayam baru, misalnya gitu. Sate ayam. Kuliner terbaru di Bandung, sate ayam bumbu madu. Nah, kayak gitulah. Ya. Kuliner Bandung. Keyword-keyword itu Bapak Ibu bisa dicari di Google Trend. Bisa dilihat di sana. Kalau saya menggunakan kata ini, dibandingkan dengan kata ini, bagusan yang mana ya yang saya cari, yang saya pakai, begitu. Itu bisa dilakukan sebelum memunculkan, bisa dicari-cari dulu di Google Trend. Begitu untuk nomor 1. Terus kemudian nomor 2, bagaimana membuat spesifikasi produk kita dapat dilihat dan diterima oleh konsumen. Baik, kalau spesifikasi mungkin lebih kepada selling point-nya, keunggulannya. Jadi munculkan need-nya Bapak Ibu, kebutuhannya. Jangan misalnya belilah produk ini. Ayo beli dong, silahkan beli, jangan. Tetapi apakah Bapak Ibu perlu payung pada saat musim hujan saat ini? Nah begitu. Itu kan memunculkan need, kebutuhan. Musim hujan begini, sudah siap belum dengan jas hujan? Jas hujan Bapak Ibu bolong nggak? Saya jual loh jas hujan. Nah kayak gitu. Itu memunculkan need ya. Jadi spesifikasi produknya tinggal mengikuti. Spesifikasi produknya dibuat ke bawah gitu boleh. Terbuat dari ini. Terus kemudian tidak luntur dan lain-lain. Spesifikasi produk tidak luntur enggak termasuk ya. Tidak luntur itu adalah selling point. Kalau misalnya spesifikasi garam, misal tapioka, tepung, misalnya kayak gitu ya, spesifikasinya ya. Ingredient. Nah, gitu kalau di makanan. Kalau di produk lain spesifikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan yang nomor 2 ini Bapak Ibu membuat need-nya, kebutuhannya baru sehingga spesifikasinya Bapak Ibu bisa munculin di produknya. Nah, yang nomor 3 nih, bagaimana membuat postingan kita dapat semenarik mungkin untuk dilihat dan dibeli. Baik, Bapak Ibu, postingan itu untuk produk, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa momentum. Contoh misalnya yang sedang hits apa sih sekarang? Gitu. Apa sih yang bisa Bapak Ibu dalam tanda kutip tumpangi untuk membuat postingan agar supaya produknya juga ikut naik gitu. Contohnya kalau Bapak Ibu punya produk roti bakar, paling gampang deh. Tinggal Bapak Ibu bilang, roti bakar kami menyediakan rasa coklat, keju, orang sudah pasti bakal beli. Kenapa? Karena udah tahu rasanya roti bakar coklat, keju, kayak gitu kan. Terus kemudian contoh misalnya sosis so nice ya. Sosis so nice itu Bapak Ibu menumpangi sebuah produk mie instan. Dia jualannya kan pakai mie instan ya. Makan sosis so nice pakai mie instan, wah enak. Nah kayak gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan cari deh. Kalau misalnya ada videonya saya bisa contohin nih. Cuman kalau saya munculin video nanti terputus-putus. Nggak apa-apa, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa silahkan dikembangkan. Begitu mungkin jawabannya Mas Fauzi. Oke Pak, ini ada satu pertanyaan juga Pak di kolom chat. Bagaimana cara membuat landing page? Bagaimana cara membuat landing page? Wah, gampang.
Halo, Mas Muhammad ya. Mas Muhammad, membuat landing page itu sangat mudah untuk saat ini. Kenapa? Karena sudah disediakan oleh Google. Mas Muhammad bisa masuk di sites.google.com. Sites itu tulisannya sites. Sites. Sites.google.com. Sites ya. Gitu. Itu adalah sebuah landing page. Silahkan aja dibuat di sana seperti apa ingin tampilannya, kemudian gambarnya dirubah-rubah. Nah, itu akan menjadi sebuah landing page. Dan enaknya di situ, landing page-nya bisa ditambah page-page juga, halaman-halaman lain. Jadi selain landing page juga bisa ditambah halaman lain. Seperti itu, Mas Muhammad. Cara membuat landing page, silahkan aja langsung menuju ke sites.google.com. Gitu Mas Fauzi. Oke Pak, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan saja di kolom question and answers. Oke, kalau sudah nggak ada, mungkin segitu saja Pak. Ada sebelum ditutup, mungkin dari Pak Asmi ada satu dua patah kata nih Pak, untuk Oke, menyemangati teman-teman yang lagi berbisnis nih mungkin Pak. Silakan. oke. Baik, Bapak Ibu jangan takut untuk menggunakan teknologi yang diberikan. Teknologi saat ini berkembang pesat sehingga Bapak Ibu jangan terlalu khawatir menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Contoh misalnya, Bapak Ibu menggunakan WhatsApp saat ini, gratis kan? WhatsApp gratis, pernah nggak bayar sepeser pun ke WhatsApp? Sementara kita sudah berbisnis dengan WhatsApp, sudah banyak omset yang kita dapat, tapi WhatsApp kan nggak minta bayaran dengan kita. Jadi jangan takut sesuatu yang gratis, ya. Dan kemudian eh, 3 paradigma yang salah dalam berteknologi adalah satu, merasa bahwa data kita itu diambil untuk kepentingan orang lain dan kita merasa rugi. Itu salah, ya. Bapak Ibu, database kita diambil karena kita ingin menggunakan aplikasinya, itu tidak membuat kita rugi, tetapi membuat orang untung mungkin. Kita juga nggak tahu, benar nggak? Database kita dipakai apa sih sebetulnya? Dan lagi, database itu kan hanya nama, KTP, dan lain-lain ya. Tidak membuat sebuah, tidak membahayakan diri kita sebetulnya. Tidak ada ruginya. Contoh misalnya kalau kita menggunakan OVO. OVO itu minta apa namanya verifikasi menggunakan KTP. Kenapa? Karena ada uang berputar di sana. Ya kita akan berikan KTP. Jangan berpikir bahwa wah rugi nih ngasih database kayak gitu. Enggak ya Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir rugi. Itu adalah memang kewajiban untuk verifikasi saja. Entah database kita dipakai atau enggak apa-apa. Silahkan saja ya. Ya, terus kemudian yang kedua Bapak Ibu jangan khawatir untuk gitu. Pak Asmi, Ya, halo. suaranya hilang tadi Pak. Oh, oke. Baik, yang mana ya? Saya ulang. Jangan khawatir untuk Oke, baik. Oke, Bapak Ibu jangan khawatir bahwa eh, sebuah aplikasi itu akan mendapatkan keuntungan dari pulsa yang dipakai mengaksesnya. Tidak, Bapak Ibu. Jadi pemikiran bahwa orang tidak mau menggunakan aplikasi ini karena nanti pulsa saya kesedot dan menguntungkan orang yang memakainya. Tidak ya. Aplikasi itu, orang yang membuat aplikasi itu untung dari iklan yang ada di aplikasinya. Bapak Ibu sering main game,
Kemudian ada iklan di sana. Nah, untungnya dari situ, bukan dari pulsanya Bapak Ibu gitu loh. Pulsa Bapak Ibu itu dipakai hanya untuk mengakses internetnya saja. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai punya pemikiran bahwa sebuah aplikasi pembuatnya akan untung dengan kita mengakses aplikasi tersebut, enggak ya. Pokoknya kita berpikir bahwa aplikasi ini menguntungkan kita, maka kita pakai. Kalau misalnya ini membahayakan, jangan dipakai. Begitu, dan sudah mungkin itu saja Mas Fauzi. Jadi kita tidak boleh anti dengan sesuatu yang gratis saat ini. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu latar belakangnya. Seperti Avana Indonesia memberikan gratis, itu bagus banget ya. Silahkan dipakai. Ini untuk kemajuan UKM Indonesia. Bapak Ibu silahkan pakai, dan kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan, di sana ada CS-nya. Kalau saya pernah pakai Avana, bukan pernah pakai Avana, dulu awal-awal mencoba Avana, itu pada saat saya perlu jawaban, saya tanya, itu ditelepon loh sama CS-nya Avana, gitu. Keren banget ya. Makasih nih buat Avana yang sudah membuat, yang sudah memberikan kita sesuatu, apa ya, teknologi untuk meningkatkan, menaikkan bisnis kita saat ini, gitu. Oke, gitu Mas Fauzi. Oke, terima kasih juga Pak Asmi. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Untuk yang ingin mau mendapatkan Avana secara gratis, bisa diklik saja link yang tadi ada di kolom chat. Jadi bisa mendaftar lagi di situ. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jangan lupa di tanggal 30 kita juga akan ada event yang bahas mengenai strategi berjualan di saat pandemi. Jika ada yang berminat, bisa langsung join saja. Lihat di akun Instagram Avana. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Asmi. Selamat siang. Selamat siang.